Oke, materi kali ini adalah pengantar algoritma pemrograman. Untuk pokok bahasannya yang akan kita pelajari adalah yang pertama konsep algoritma, yang kedua ciri-ciri algoritma, yang ketiga adalah penulisan algoritma. Tujuan dari pembelajaran adalah mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan memahami algoritma. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika atau algoritma. Oke, sejarahnya untuk algoritma, pengertian algoritma sendiri hampir sama dengan logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan untuk menghasilkan sebuah kebenaran yang dapat dibuktikan dan dapat diterima akal sehat. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Sedangkan logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma sendiri berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat sebagai algoritma atau algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Contoh penerapan algoritma, misalkan di sini diminta untuk menukar isi dari gelas, yaitu gelas A dan B, di mana gelas A berisi teh dan gelas B berisi kopi. Dalam hal ini, kejadian ini jika kita lihat secara apa yang kita lihat tidak memungkinkan untuk menukar isi A ke B dan B ke A. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Ini adalah proses untuk penerapan algoritmanya. Dalam hal ini, kita akan menyediakan gelas tambahan, yaitu gelas C sebagai proses yang menjadi tempat sementara untuk proses penukaran. Di mana nantinya gelas C atau gelas cadangan C akan diisi oleh gelas A yang berisi teh, sehingga gelas A nantinya kosong. Kemudian gelas B akan dituangkan ke gelas A, sehingga gelas B kosong, dan teh yang dari gelas C akan dimasukkan ke gelas B, sehingga nanti akhirnya gelas A berisi kopi, gelas B berisi teh. Dari contoh itu, permasalahan penukaran isi dua buah gelas tadi, maka langkah tersebut dapat dilakukan secara logis dengan adanya gelas C tadi ya. Langkah masuk akal ini disebut dengan algoritma. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikirkan. Pikirkan hal yang sederhana untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga tidak terjebak dalam pikiran rumit yang kita buat sendiri. Tujuan dari belajar algoritma adalah agar dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu permasalahan. Ini akan berfungsi nanti ketika kita membuat sebuah program ataupun membuat sistem informasi. Suatu algoritma itu bisa terdiri dari tiga struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Ciri algoritma menurut Donald Ennett ya, bahwa suatu algoritma itu mempunyai 5 ciri penting. Yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan. Itu algoritma akan berhenti jika dia sudah menjalankan sejumlah langkah. Kemudian definiteness atau kepastian, di mana setiap langkah yang dikerjakan harus dapat didefinisikan secara benar dan tidak ambigu. Kemudian yang ketiga adalah input. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Masukan 0 atau inputan 0 artinya adalah dia tidak memerlukan inputan dari user. Tetapi inputan itu sudah ada di dalam sistem. Kemudian yang keempat adalah output, di mana algoritma menghasilkan minimal satu keluaran, karena memang tujuan dari algoritma adalah menghasilkan suatu penyelesaian. Kemudian yang kelima adalah effectiveness, yaitu algoritma harus efektif sehingga langkah-langkahnya tidak boleh terlalu panjang atau memakan waktu yang wajar.
Sedangkan sifat dari algoritma ada 4, yaitu yang pertama tidak menggunakan sintaks dari bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Dan yang keempat adalah algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Kita masuk ke bagian pertama dari bentuk dasar algoritma, yaitu tentang algoritma runtunan atau sequence atau urut, di mana sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi yang semua instruksinya harus dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari algoritma tersebut. Contoh seperti ini. Jika misalkan dalam kurung ini saya taruh di antara 4 dan 3, 4 plus 3, maka hasil dari penjumlahan atau proses matematika ini adalah 49. Karena 4 ditambah 3, kemudian dikalikan dengan 7. Tetapi jika tanda kurungnya ini saya taruh di antara 3 dikali 7, di 3 kali 7, maka yang terjadi adalah nilainya 25, yaitu 3 dikalikan 7 dulu, kemudian baru ditambahkan dengan 4. Itu yang dimaksud dengan urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari algoritma ini. Algoritma kedua adalah pemilihan atau condition, di mana algoritma ini akan memilih penyelesaian permasalahan sesuai dengan kondisi tertentu yang terpenuhi. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, sedangkan kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilakukan apabila kondisinya benar. Sebaliknya, jika salah, maka tidak akan dilakukan. Contoh misalkan pemilihan apakah dia bilangan genap atau ganjil. Pertama kita memasukkan sebuah bilangan ke dalam variabel bilangan. Ya, kemudian bilangan itu akan dibagi dengan 2. Kemudian hasil sisanya akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya sisa. Jika sisa ini sama dengan 0, maka yang dikerjakan adalah langkah keempat, yaitu menampilkan tulisan genap. Tapi jika sisa itu tidak sama dengan 0, maka dikerjakan adalah langkah kelima, yaitu menuliskan tampilan ganjil. Jadi kalau misalkan dia sisanya tidak sama dengan 0, maka genap tidak akan dilakukan, tapi yang dilakukan adalah ganjil. Jika sama dengan 0, maka yang dituliskan adalah genap, ganjil tidak dikerjakan, langsung selesai. Bentuk ketiga adalah algoritma pengulangan atau repetition. Pengulangan merupakan kegiatan untuk mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beberapa statement pengulangan di bahasa pemrograman adalah misalkan for, while, do while, repeat until, for don't to do, kemudian for to do, dan lain-lain. Contoh menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali di layar. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya variabel huruf untuk menampilkan karakter hurufnya, variabel n untuk menerima banyaknya perulangan, dan variabel counter untuk menjadi sebagai pencacah atau menghitung berapa kali pengulangan dilakukan. Contohnya misalkan masukkan karakter dan simpan dalam variabel huruf. Misal, saya misalkan di sini saya memasukkan huruf A, misalkan. Jadi hurufnya di sini adalah huruf A. Kemudian banyak pengulangan adalah saya isi 3. Maka yang dilakukan adalah pertama set nilai counter dengan 0. Kemudian tampilkan huruf di layar, maka dia tampil huruf A. Kemudian dia melakukan berikutnya yaitu lakukan penambahan counter dengan 1. Maka counter yang 0 tadi itu menjadi 1. Dan 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian dia akan membandingkan apakah counter itu kurang dari n. Kalau iya, karena 1 kurang dari 3, maka yang dikerjakan langkah 6, yaitu apa? Tampilkan huruf ke layar. Tampilkan huruf ke layar, maka dia akan menulis huruf lagi, A. Kemudian lakukan penambahan counter dengan 1. Berarti 1 ini akan ditambah dengan 1, sehingga ini menjadi 2. Setelah itu menjadi 2, maka dia menilai counter apakah masih lebih kecil dari 3. Ya, 2 lebih kecil dari 3, maka dia akan mengerjakan langkah ke-6. Tampilkan huruf lagi ke layar. Sehingga menjadi kemudian setelah melakukan tampilan huruf di layar, maka lakukan penambahan counter menjadi dengan 1. Misalnya jadi 2 ditambah 1 menjadi 3.
Kemudian, apakah nilai counter lebih kecil dari n? Karena tidak, maka dia melangkah berikutnya, yaitu jika nilai counter sama dengan n, maka dia selesai. Karena 3 sama dengan 3, maka dia akan melakukan selesai. Sehingga huruf yang dituliskan di layar adalah 3 buah. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah penulisan algoritma. Algoritma untuk aturannya, penulisannya ada 3 bagian utama, yaitu kepala algoritma, bagian deklarasi, dan bagian badan algoritma. Kepala algoritma berisi judul dan penjelasan singkat tentang algoritma tersebut. Sedangkan bagian deklarasi adalah bagian yang berisi variabel, data, dan juga konstanta. Kemudian badan algoritma adalah bagian yang berisi langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang dikerjakan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menghitung luas lingkaran, maka algoritmanya, kepalanya adalah ini, yaitu judul dan keterangannya. Bagian deklarasinya adalah ini, di mana jari-jari R, luas, dan ini adalah variabel, kemudian integer dan single ini adalah tipe datanya, kemudian Pi sama dengan 3,14 adalah konstanta. Sedangkan badan dari algoritmanya adalah ini, menentukan nilai jari-jari R lingkaran, kemudian langkah kedua menghitung luas lingkaran dengan cara mengalihkan nilai jari-jari R dengan R, lalu dikalikan dengan nilai Pi. Langkah ketiga adalah luas L lingkaran ditemukan. Kemudian langkah keempatnya adalah selesai. Oke. Seperti itu adalah cara penulisan dari algoritma. Untuk latihan, silakan kerjakan 2 latihan ini, yang nantinya silakan kirimkan melalui link assignment. Untuk materi kali ini cukup sekian, silakan dipelajari dan dicoba untuk latihannya.